Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi DM Project. Di dalam kehidupan, baik saya maupun teman-teman, tentulah dalam perjalanan kehidupan kita itu tidak ada yang namanya statis, pasti dinamis. Ya, kalau kita memberi gambaran kehidupan kita dalam satu grafik, maka ada naik, ada turun, ada naik, ada turun. Begitu seterusnya. Nah, apa penyebab perjalanan kehidupan kita itu, posisi kita ini ya, pada saat kita turun? Nah, penyebabnya biasanya itu kegagalan. Gagal dalam segala hal. Gagal sekolah, ya. Gagal bekerja. Kita bekerja namun hasilnya tidak memuaskan. Paling kita bisa cukup makan hari ini, mungkin besok kita belum tahu mau makan apa. Ketika kita masuk dalam universitas misalnya mendaftar gitu ya, udah kuliah, ternyata nggak lulus-lulus ya. Sampai sekian tahun, yang harusnya 4 tahun, paling lama 5 tahun atau 6 tahun, sampai 11 tahun, 10 tahun gitu kita nggak lulus-lulus. Kemudian dalam aktivitas kerja, aktivitas berteman gitu ya, kita nggak bisa bersosialisasi dengan baik, kita nggak bisa bekerja mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan oleh atasan kita, ya, kita gagal. Sehingga apa dampaknya? Kalau kita yang sudah punya keluarga kita nggak keurus, ya, anak-anak kita nggak keurus. Nah, kalau orang yang biasanya pacaran atau berhubungan dekat dengan lawan jenis, itu bisa putus. Disebabkan apa? Kegagalan. Nah, di situ posisi kita itu pada titik terendah dalam kehidupan. Apalagi yang biasa penyebab daripada kita berada pada posisi terendah, kebangkrutan. Nah, ketika dalam perjalanan kehidupan kita sudah mengumpulkan sedikit demi sedikit harta benda gitu ya, tiba-tiba ada satu masalah ya dalam pekerjaan kita, akhirnya kita bangkrut. Yang dulunya kita dipuja-puji gitu ya, jangankan dipuja-puji, sekarang hinaan yang ada, celaan yang ada ya. Kita tidak lagi memiliki apa yang diharapkan oleh orang-orang terdekat kita. Kita tidak lagi memiliki kemampuan untuk memberikan satu bantuan kepada mereka-mereka yang biasa berada di sekitar kita untuk memberikan bantuan. Untuk menerima bantuan maksud saya. Nah, jadi pada saat kita terpuruk pada posisi paling terendah dalam kehidupan kita ini, ya, penyebabnya itu tadi kegagalan dan kebangkrutan. Dua hal itu salah satunya. Kita dengan kegagalan kita dapat hinaan, dapat cacian, dapat makian, ya. Kemudian begitu juga dengan kebangkrutan, orang-orang di sekeliling kita yang dulu dekat, ya, udah nggak ada lagi. Entah lari kemana dia, menghilang dia, ya. Karena nggak ada yang diharapkan lagi dari kita. Gitu. Kita bahkan biasanya ketika kita bangkrut, gagal, kemudian kebangkrutan terjadi pada diri kita, keluarga itu biasa meninggalkan juga. Jadi hal-hal ini itu bisa terjadi pada saya, juga bisa terjadi pada teman-teman. Nah, ketika hal ini terjadi, apa yang harus kita lakukan? Ya. Ketika kita berada pada satu posisi terendah dalam hidup ini, apa yang harus kita lakukan? Teman-temanku sekalian, jangan khawatir. Ya. Jangan mengkhawatirkan ketika kita pada saat di posisi terendah dalam hidup ini, kita jangan mengkhawatirkan hal itu. Sebab apa? Sebab ada Tuhan. Ya. Bermohonlah kepadanya. Curahkan segala apa yang menjadi kendala-kendala kita kepadanya.
Tuhanlah tempat kita bercurhat tanpa pamrih, tanpa mengharapkan imbal balik dari makhluknya. Curhatlah. Katakan apa yang menjadi kendala-kendala kita. Karena Tuhanlah yang bisa membantu kita. Ya. Dengan kita mendekatkan diri dengan Tuhan, maka akan bangkit yang namanya gairah. Kita semangat, kita menjadi orang yang kembali hidup. Gitu. Jangan kita terpuruk dengan posisi yang paling terendah itu, terhina itu, tercela itu, kita biarkan larut. Akhirnya kita mengurung diri, seakan-akan tidak ada lagi yang bisa kita kerjakan dalam hidup ini. Jangan, kita masih ada Tuhan. Tuhanlah tempat kita mencurahkan segala permasalahan kita. Dan Tuhanlah yang bisa membantu kita. Dengan apa? Dengan bekerja keras. Kita harus bangkit. Tinggalkan apa yang mereka cemoohkan kepada kita. Lupakan apa yang mereka hinakan kepada kita. Jangan ragu. Percaya pada dirimu sendiri. Percaya pada diri sendiri. Saya percaya pada diri saya sendiri. Dan teman-teman sekalian percaya pada diri sendiri. Bahwa yang bisa merubah ini semua hanya kita. Tentunya dengan pertolongan Tuhan. Tidak ada yang bisa menolong kita pada saat itu. Kecuali Tuhan. Ya. Maka kita harus bangkit. Bangkit untuk melawan apa yang terjadi pada diri kita saat itu. Jangan kita biarkan diri kita ini terpuruk gitu loh. Jangan. Berdoa di tengah malam, memohon kepadanya. Berderai air mata. Habiskan. Ya. Karena dialah yang bisa mendengar. Dialah yang memahami apa yang ingin kita lakukan, apa yang ingin kita katakan sebenarnya. Anak meninggalkan kita, istri meninggalkan kita, teman dekat meninggalkan kita. Orang-orang kepercayaan kita meninggalkan kita. Karena apa? Kita tidak lagi bisa diharapkan oleh mereka. Kita tidak memiliki harta, kita tidak memiliki jabatan. Ya. Bahkan apa yang kita lakukan, usaha-usaha yang kita lakukan, kegagalan-kegagalan terus yang kita dapatkan. Apa kita harus mati karena itu? Mati bukan berarti kita mati sesungguhnya di dalam kubur sana, bukan. Tapi mati dalam kehidupan ini kita hanya menjadi penonton. Kita hanya melihat kesuksesan-kesuksesan yang dilakukan oleh orang-orang. Tapi kita sibuk berbicara atas kegagalan kita. Sekali lagi teman-temanku sekalian, tidak ada yang dapat menolong selain Tuhan. Tidak ada yang dapat kalian percaya selain diri kalian sendiri. Untuk apa? Untuk bangkit mencapai kesuksesan itu. Saya DM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.